Oke, kembali lagi dengan saya di channel Devri Ferrariandri. Saat ini saya ada di Bogor, di daerah Pamoyanan nih, kota Bogor, Bogor Selatan. Kita akan merenovasi rumah salah satu warga. Dari lantai jadi dua lantai. Bukan cuma 2 lantai, minta didak lagi atasnya jadi 2,5 lantai. Bagaimana sistem renovasinya? Saya akan berikan cara renovasi yang paling murah, paling ringkas, paling simpel, dan tidak terlalu rumit karena penghuninya juga masih ada di rumah lama. Jadi tidak perlu pindah penghuninya, tapi kita akan ngedak terus sampai dak yang di lantai ketiga, rooftopnya seperti itu. Ini rumahnya. Nah, ini dia rumah yang akan kita renovasi. Kita mulai proses desainnya dari lantai 1, lalu desain lantai 2. Nah, seperti apa bentuknya kita lihat, dan gambar jadinya untuk 3 lantai seperti ini. Dalam rancangan ini perencanaannya saya buat bangunan yang seringan mungkin, 3 lantai, namun tonasenya saya buat seringan mungkin. Supaya apa? Supaya struktur maupun arsitekturnya itu bisa menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Untuk dinding bangunannya menggunakan bahan bangunan dari bata ringan, sehingga beban bangunan menjadi lebih ringan. Per meter persegi beban bangunan untuk dinding bata ringan ini hanya 40 kg. Karena bila kita menggunakan batu bata merah itu bisa mencapai 250 kg beratnya. Makanya kita memilih dengan bata hebel, bata ringan 10 cm. Lalu penggunaan kaca-kaca aluminium itu juga kita perbanyak di dinding-dinding depan dan samping. Ini dimaksudkan supaya pencahayaan alami lebih banyak masuk ke dalam rumah tanpa menggunakan banyak pencahayaan buatan ya. Selain itu, beban dari kaca dan kusen aluminium ini jauh lebih ringan daripada kusen-kusen kayu maupun pintu-pintu kayu. Jadi pintunya pun menggunakan pintu dari kusen dan kaca, kusen aluminium dan kaca. Kita lihat dinding parapet lantai 3 juga kita menggunakan banyak dengan railing dari hollow besi supaya lebih ringan. Penggunaan plester aci untuk dinding juga menggunakan mortar. Ini pun bisa menghemat beban jauh ketimbang kita menggunakan pasir dan semen, karena ketebalan dari mortar juga hanya 1 cm yang kita pakai atau yang kita aplikasikan ke dinding-dinding bangunan ini. Dan untuk daknya saya menggunakan beton dengan bekisting menggunakan bata ringan yang diperkuat atau ditopang oleh balokan, dan balok anaknya menggunakan baja ringan, sehingga tidak perlu lagi membuang-buang alat bantu kerja seperti kayu atau papan atau triplek untuk bekis. Di sini saya akan mulai dengan pembanding, mengambil referensi dari sistem bangun yang menggunakan material beton 12 cm, dialasi dengan bondek, dan dindingnya menggunakan bata merah. Penjumlahan dari beban mati dan hidup, beban dari lantai 2 dan 3 yaitu totalnya 3 ton per meter persegi.
Beda dengan sistem bangunan yang akan saya aplikasikan berikut ini, yaitu dak menggunakan beton bertulang dengan ketebalan 7-10 cm. Begistingnya bata ringan, balok anaknya baja ringan, dindingnya bata ringan. Maka setelah dihitung total beban untuk lantai 2 dan 3 yaitu hanya seberat 1 ton atau sepertiga dari bangunan konvensional umumnya. Sehingga struktur penahan di lantai 1 bisa lebih kecil dan lebih murah. Untuk sistem konstruksi daknya sebagai berikut. Begisting saya gunakan bata ringan. Dudukannya di atas reng baja ringan, sehingga memiliki celah-celah sebagai gigi beton. Gigi beton berfungsi sebagai pengikat antara beton dengan begisting. Begisting ditopang oleh balokan-balokan dari baja ringan itu sendiri. Menggunakan baja ringan kanal C. Kanal C baja ringan disusun 2 lapis dengan jarak 1-1,5 meter. Lalu untuk daknya itu sendiri kita menggunakan beton bertulang ya, dengan ketebalan 7-10 cm. Sehingga pengecoran dak beton tidak perlu lagi menggunakan steger penahan atau kayu-kayu penahan yang nantinya akan terbuang. Cara ini sangat efektif dan irit biaya bahan pembantunya. Dan untuk tulangan beton yang tebal 10 cm atau 7-10 cm ini saya menggunakan bambu. Nah, bambu dianyam jarak 10 atau 15 cm. Kekuatan tarik dari bambu itu sendiri sudah dihitung dan diteliti. Bambu memiliki kuat tarik 1 sampai dengan 4 ton per sentimeternya. Sehingga defleksi maksimum yang terjadi pada tulangan bambu masih sangat kecil dan masih dalam batas aman, yaitu pada pembebanan 1000 kg atau 1 ton, menghasilkan defleksi sebesar 0,06 mm, sedangkan batasan pada rigid pavement yang dibebani sebesar 9000 lb atau setara dengan 4000 kg, defleksi normal yang terjadi sebesar 0,12 mm. Maka penggunaan tulangan bambu sebagai struktur masih digolongkan sangat aman. Balokan anak menggunakan baja ringan. Kanal C tebal 0,75, 2 buah digabung menjadi 1 dengan jarak antara 1 sampai 1,5 meter. Lalu di atasnya diletakkan baja ringan kanal C 075 dengan cara menyilang dari kanal C di bawahnya dan disusun dengan jarak 60 cm sampai dengan 75 cm. Penggunaan baja ringan ini maksudnya adalah terjadinya korosi pada logam sangat minim dibandingkan dengan penggunaan material besi yang memiliki sifat korosi. 2 lapis penyangga baja ringan ini diletakkan sejajar dengan balokan induk, sehingga tumpuan beban tersalur kepada balokan induk. Perhatikan gambar ini. Penggunaan baja ringan sebagai penampang dari begisting bata ringan ya. Diletakkan sejajar di tepi atas balok induk. Dan balok induk itu sendiri saya buat berjarak 2-3 meter. Sehingga beban menyebar secara merata ke balok induk dan akan disalurkan kepada kolom. Dari kolom disalurkan ke pondasi di bawah. Dan ini sistem tulangan pada balok induk yang saya gunakan. Tulangan besi seperti ini digunakan untuk balok gantung, yaitu balok gantung pada balkon yang tidak memiliki tiang atau dak balkon tanpa tiang di bawahnya. Dan untuk struktur kolom dan pondasi tidak perlu terlalu besar karena beban yang diterima hanya 1 ton ya. Untuk lantai 2 dan 3 hanya 1 ton. Sehingga dimensi kolom tidak harus 30 x 30 cm. Saya menggunakan dimensi kolom 20 x 20 cm. Besinya menggunakan besi 12 dan besi 10. Dan untuk pondasi setapaknya berukuran 1 meter dan 80 cm. Struktur ini sudah cukup kuat untuk menahan beban 1 ton di atasnya.
1 ton per meter persegi untuk bangunan 3 lantai ini, dan bangunan yang diperuntukkan untuk rumah tinggal. Seperti inilah analisis perhitungan bebannya, maka bisa ditentukan penggunaan bahan materialnya. Ternyata budgetnya lebih murah 50% dibanding dengan sistem konvensional pada umumnya. Oke pemirsa, itulah penjelasan analisis teknik dari saya tentang dak beton yang menggunakan bekisting dari bata ringan, yang juga merupakan penjelasan dari episode tentang dak beton bekisting baja ringan di episode yang lalu ya. Analisa cost-nya jadi lebih murah 50% dibandingkan penggunaan bekisting bondek. Kekuatan dan keamanan sudah kita hitung secara teknik dan secara logika. Harga bondek saat ini itu per meter perseginya 135.000 per meter persegi. Kalau dengan bata ringan per meter perseginya itu hanya 40.000. Kelebihan dari menggunakan bekisting bata ringan ini adalah pekerjaannya menjadi simpel dan cepat. Dapat meredam suara walau dak betonnya tipis, dan mengurangi serapan panas. Jadi dengan hebel atau dengan bata ringan ini ruangan menjadi lebih dingin, lebih adem, dan juga irit biaya tukangnya. Jadi secara keseluruhan anggaran biaya proyek menjadi lebih murah 40% atau turun 40%. Hitungan anggaran biaya untuk rumah 3 lantai yang tadi itu saya hitung menjadi 2.700.000 per meter persegi loh. Dengan luas bangunannya itu 220 meter persegi. Itu pun harga 2.700.000 per meter persegi sudah termasuk fee saya sebagai arsitek dan perencana. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Ikuti terus episode saya mendatang. Sampai jumpa dan terima kasih.